Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam olahraga. Si Amis lanjut. Nah, salam olahraga. Oke, teman-teman semuanya khususnya dari FOPI Kabupaten Ciamis, kita semua adalah keluarga FOPI Kabupaten Ciamis, termasuk saya. Meskipun KTP-nya masih di sana, tapi saya juga termasuk dari kalian, termasuk dari teman-teman semua FOPI Kabupaten. Belum mendapatkan ilmu yang banyak tentang petang, nanti kita kupas sedikit di sini. Jadi untuk kedepannya, untuk kalian yang masih menginginkan jadi atlet, bagaimana caranya shooting dan caranya pointing dengan baik dan benar. Memang di petang itu tidak ada shooting harus dengan gaya seperti ini, tidak. Semua punya style dan model masing-masing. Cuman untuk basic atlet yang belum mengetahui tentang shooting dan pointing secara benar, kita harus rubah itu semua. Jadi mindset kita harus rubah bagaimana caranya pointing dan bagaimana caranya shooting. Kita habis ini langsung praktek. Jadi pointing itu definisinya tidak mendekatkan bola ke jack atau mendekatkan bola ke boka. Pointing yang bagus adalah cukup di lingkaran sekitar jack, diameter 1 meter, itu udah termasuk pointing yang bagus. Jadi tidak dekat dengan boka tidak masalah. Misal kita punya lawan yang shootingnya bagus, sering stop ball atau karau, istilahnya karau, kita juga pasti akan susah ketika melawan lawan seperti itu. Jadi bagaimana caranya pointing yang bagus dengan landing point yang benar, kemudian bagaimana caranya shooting yang bagus dengan gerakan yang benar, terutama seperti itu. Oke, kita langsung menuju ke lapangan. Adik-adik bisa berdiri, bisa langsung ke lapangan. Kalau ada bola bisa ambil bola. Maju aja. Oke, coba kita sasaran ada di sini. Boka ada di sini. Bisa. Kenapa kemarin saya teman-teman harus menginjak landing point? Dalam suatu game profesional petang, landing point tidak di garis seperti ini, nggak boleh, hanya diinjak. Set, tidak boleh di, bukan mau bangun jalan, tidak. Cuma mau injak landing point. Bapak Ibu, semuanya landing point hanya diinjak. Jadi setiap orang pasti punya landing point sendiri-sendiri, tergantung lemparannya. Ada yang lemparannya backspinnya tinggi, perputaran bolanya tinggi. Kalau ada lemparan yang perputaran bolanya tinggi, dia bolanya lambung, dia pasti ambil landing point kurang dari 2 meter. Hitungnya seperti ini, dari jack. Hitung 1, 2. Nah, cerita sih di landing pointnya. Bola nggak bakal jauh dari jack. Coba Pak, ambil jarak 6, hitung dari jack. Oke, ambil landing point di sekitar 2 meter dari jack, dari boka. Ambil half lob atau lemparan medium tengah. Ada ground, ada half lob, ada high lob tinggi. Kenapa tinggi? Karena backspin, perputaran bolanya kencang. Jadi setelah dia mantul ke landing point, kedepannya mungkin sekitar 20-30 cm. Itu high lob. Coba Fajar, ambil half lob dulu. Landing sekitar 2 meter atau 2 langkah. Oke, cukup. Kurang mundur Jar. Sini. Half lob. Kekencengan. Karena apa? Coba lihat tadi lemparan kedua. Fajar menekan bolanya. Jadi pointing itu nggak perlu bolanya ditekan. Butuh lembut. Coba satu bola. Oke, teman-teman lihat. Pointing nggak perlu ditekan kayak Fajar yang kedua tadi. Hanya diayun lembut. Ayun lembut. Nah, pakai pantulan kaki juga nggak masalah.
Yang penting ayunan ke belakang pelan, ke depannya lembut. Jadi tidak ada menekan bola. Ketika menekan bola dengan tekstur lapangan seperti ini, bolanya pasti jauh. Ada yang cewek-cewek kemarin dari SMA pasti banyak yang menekan bola. Jadi pointing difungsikan untuk mendekatkan bola ke jack. Tidak terlalu dekat, tidak masalah. Yang penting ayunan ke belakang pelan, ke depannya lembut. Definisi lembut itu halus. Terus bola diusahakan keluar dari 3 jari tengah. Oke, ada sebagian kemarin yang saya lihat keluarnya lewat jempolnya ikut aktif. Usahakan jempol ini pasif, hanya untuk mengontrol bola saja. Jadi lembut keluar, itu pointing. Coba ambil pointing high club ya. Oke, pointing high club. Coba ambil landing di sini dah, tinggi. Oke, cukup. Nggak sampai 10 cm. Landing di sini. Jatuhnya di sini. Tapi tidak semua lemparan butuh high club. High club dibutuhkan ketika ada suatu kondisi tertentu. Misalkan, ini dia ambil bola 3 itu. Nah, misalkan nih, dalam suatu permainan dengan tekstur lapangan seperti ini, ada blok bola di sini 3. Main double, blok bola punya lawan. Kita pointing half lob dengan landing di sini, kemungkinan nabrak bolanya tinggi. Nabrak bola sini tinggi. Kemudian ketika kita pointing high lob, kayak Fajar tadi, dengan landing di sini, ada kemungkinan masih masuk. Itu difungsikan ketika ada suatu momen seperti ini. Salah satu contoh. Nah, bisa jadi ketika jarak pendek 6, 6,5, 7 bisa digunakan pointing high club. Kalau jarak jauh biasanya jarak jauh menurut pengalaman saya, kita susah melihat landing karena jarak pandang terlalu jauh. Makanya jarak 9, jarak 10 ketika game biasanya pakai half lob, pakai yang medium separuh. Itu pointing. Ada pertanyaan adik-adik, bapak mungkin? Oke, kita lanjut ke shooting. Jadi kesimpulannya ketika pointing adalah gerakan ke belakang, ayunan lembut, ayunan ke belakang maupun ayunan ke depan. Itu. Oke, untuk shooting. Ambil yang belakang. Grogi. Lagi. Oke, cukup. Jadi definisi shooting adalah membuang bola lawan sejauh mungkin, tapi tidak dengan tekniknya. Ketika kita ada definisi seperti itu, kita membuang lawan sejauh mungkin. Kita tidak melempar bola seperti melempar maling dengan kencang, tidak. Jadi yang kita butuhkan hanya parabola-bolanya dengan lembut, lambung, dan sesuai dengan target, kena dengan target. Bola ketika kena target, bola ke bola, ball to ball istilahnya dalam petang, itu otomatis bolanya lawan pasti jauh, tidak diperlukan tenaga yang keras. Jadi ayunannya juga hampir sama seperti Fajar tadi, ngayun ke belakang pelan, ngayun ke depannya baru agak keras sedikit. Keras bukan berarti bolanya straight, diusahakan bolanya lambung. Nah, posisi kaki juga penting. Ketika ada target di depan, kaki kita yang masuk ke circle yang kanan, masuk kaki kanan terlebih dahulu. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, masukkan kaki kanan terlebih dahulu, lurus dengan target. Kenapa lurus dengan target? Untuk mengefisiensikan ayunan tangan. Misal
target di situ, kakinya kita gini, nggak enak, nggak sesuai. Memang ada sebagian pemain yang pernah lihat di YouTube, pemain dunia yang kakinya gini ada, cuma untuk basic, untuk kita latihan pertama kali diusahakan masuk ke target lurus dengan shooting dan pointing sama. Misal jack ada di kanan, cross ke kanan, masuk circle dengan kaki kanan lurus ke jack. Shooting juga seperti itu. Ayunan ke belakang pelan, ke depannya agak keras sedikit. Diusahakan bolanya lambung. Kalau ada adik latihan di rumah, itu cukup seperti itu tadi. Misal posisi seperti ini. Kenapa ada bola halangan di depan? Untuk cari lambungan bola. Bisa juga ditaruh kayu, kursi, kasih kayu dikit untuk lambungan bola. Jadi konsistensi lambungan itu bisa didapat ketika latihan sekitar 2-3 bulan. Konsistensi gerakan dan perkenaan. Cukup seperti itu untuk shooting. Terima kasih. Pertanyaan? Cukup? Sedikit Coach ya. Ya. Jadi kalau dekat mungkin itu tidak begitu jadi masalah ya, Coach. Betul. Tapi yang jarak jauh itu ya, itu bagaimana sebaiknya minta dicontohkan, misalkan pointingnya bagaimana. Oke, siap. Itu jaraknya yang agak jauh gitu. Jarak jauh. Jarak 9. Terus sedikit lagi sekalian ya, Coach. Jadi kalau pointing itu shooting itu kan ada yang langsung mengena pada posisi, ada yang ground dulu ke bawah gitu ya, menyapu. Nah itu tujuannya gimana gitu? Oke, siap. Untuk shooting, saya jawab yang pertanyaan kedua dulu, Pak. Untuk shooting biasanya atlet yang sudah high level atau profesional player, profesional atlet itu bisa mengkondisikan lapangan, Pak. Misal lapangan keras seperti ini atau seperti yang di belakang. Shooter pasti tidak ambil kena bola ke bola, Pak. Karena bola ke bola pecahnya jauh. Misal dia pasti ambil depan. Karena ketika lapangan tekstur lapangan seperti ini, target ada di sini, misal ada target di sini, kita ambil depannya sini, kemungkinan bola kita berhenti itu tinggi, sekitar 80-90%. Biasanya seperti itu kalau ada yang high level tinggi. Nah, kalau kecuali lapangan yang keras berbatuan, Pak. Jadi ada tekstur lapangan yang keras, penuh dengan batu, penuh dengan kerikil, itu ketika kita syutingnya nggak sampai bola, tidak bola ke bola, sebelum bola bolanya lompat ke kanan, lompat ke kiri, dan seperti itu. Jadi tergantung lapangan juga, tergantung lapangan yang bisa diambil ground atau yang langsung diambil ball to ball, seperti itu. Oke, Fajar, coba jarak jauh ambil bolanya. Iya. Untung itu jadi dicoret Pak. Ketika kita ada di kondisi misal ada atlet yang tangannya pendek, postur tubuhnya pendek, kita main di jarak jauh 9-10, kemungkinan kenanya kecil. Nah itu bisa dibantu dengan dorongan kaki ketika ayunan ke depan, tekuan kaki, kemudian bolanya agak ditekan tinggi. Soalnya kita kalau cari lambungan saja, ketika jarak 9-10 gak bakal nyampe, bolanya tidak bakal nyampe. Dengan bantuan misal jinjit, ada yang atlet jinjit, gak apa-apa, yang penting bolanya sampai dulu. Gimana caranya bolanya sampai, ball to ball. Terima kasih, kurang lebihnya seperti itu. Kita melanjutkan session game, nanti teknisnya Mas Panji yang atur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.